Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Sampai dengan saat ini Allah berikan nikmat yang banyak, jasmani kita sehat, rohani kita sehat, sehingga kita bisa berkegiatan atau beraktivitas di hari ini dengan kenikmatan yang Allah berikan. Untuk itu kita sebagai hamba Allah, mari setiap waktu, setiap menerima rezeki dari Allah, tidak lupa kita ucapkan hamdalah. Hati kita yakin bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berbagi atau tahadus binikmah dengan keluarga, dengan sekitar kita. Harapannya dengan ketiga hal tersebut Allah membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya untuk selalu bersyukur kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya masih ingin bahas terkait dengan jiwa atau nafsu yang tempo hari saya sampaikan minimal di dalam Al-Wadah 3, nafsu amarah, lawamah dan mutmainnah. Akan lebih dalam lagi saya coba satu persatu. Mungkin saat ini kaji dulu terkait dengan nafsu amarah ya. Di dalam panduannya itu nafsu amarah adalah jiwa manusia yang ingin memenuhi kehendak hawa nafsu ya dalam segala bidang kehidupan, sehingga tidak menghiraukan kaidah-kaidah agama. Jadi pokoknya bagaimana keinginannya terpenuhi, nafsunya terpenuhi ya, tidak melihat rambu-rambu apakah itu boleh atau tidak. Itu yang pertama. Maka minimal ada tiga ini yang kita kelompokkan jadi tiga besar ya. Itu semua adalah tadi mengarah kejahatan dibagi tiga, yaitu syahwat dan kesenangan terhadap harta benda. Yang pertama, jadi nafsu tadi, nafsu amarah tadi, yang kategori amarah itu sebuah keinginan tertuju kepada yang pertama adalah harta benda, sehingga melahirkan kerakusan. Jadi kalau orang itu sudah fokusnya harta benda, kemudian tidak dengan norma agama, maka yang nampak nanti adalah dia itu menjadi orang yang rakus ya. Kemudian dengan cara ya, bisa dengan cara perampokan ya, pengambilan semena-mena, bisa juga lewat pencurian ya, atau manipulasi, korupsi, bahkan bisa jadi kekerasan fisik ya. Banyak kita lihat kejadian bisa di YouTube, di Instagram ya, ketika seseorang itu pengen menguasai ya, bahkan dia bisa jebol ATM ya, kemudian di beberapa supermarket kondisinya ada orangnya kan, tapi dia nekat karena ingin memenuhi tadi amarahnya itu, bahkan sampai tega membunuh ya, karena mendapatkan itu tega membunuh. Jadi tidak lagi dia berpikir panjang, tidak, yang penting dapat hartanya ya, keinginannya dengan cara apapun. Yang kedua adalah keinginan atau syahwat terhadap seks, sehingga melahirkan apa? Kejahatan dan kekejian ya, berupa perzinahan, pemerkosaan dan penyimpangan seksual lainnya. Tadi malam Pak ya, saya itu pas nyetel TV gitu, ada ayah tiri menghamili anak ya, anak tiri ya, berarti anak tiri ya itu adalah nafsu amarah yang terkait dengan
kesenangan seks. Jadi tidak lagi melihat yang ada di sekitarnya itu siapa. Yang mestinya kan istrinya yang sah, tapi ternyata tidak. Gitu. Itu adalah dia tidak bisa mengontrol yang namanya nafsu amarahnya. Kemudian yang ketiga adalah syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalang-halanginya kekuasaan dengan menghalalkan berbagai macam cara. Jadi 3 hal ini yang untuk lebih mudah kita mengingatnya terkait dengan lebih dalam kita memahami nafsu amarah tadi. Ternyata terkait dengan harta benda, karena semua manusia itu pasti senang namanya punya harta benda, punya rumah senang, punya mobil senang, punya sawah senang, ibu punya emas senang. Itu semua boleh sebenarnya, tetapi dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kan sudah diatur dalam Islam. Tetapi ketika itu tidak, maka yang muncul adalah nafsu, dan kita semua itu punya masih gitu. Jadi dalam diri kita itu ada nafsu itu, nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuruha wa taqwaha. Jadi ada 2 sifat yang dalam diri kita. Apakah nanti fujur tadi, nafsu amarah ini yang bisa kita kelola, mungkin bahasa mudahnya adalah kita punya itu tapi harus dikarantina gitu. Jangan sampai muncul. Kalau sampai muncul bahaya sekali gitu. Jadi ibarat hewan ini binatang buas harus dikerangkeng gitu. Terus kerangkeng supaya tidak keluar, tidak membahayakan, tidak membunuh orang. Gitu. Nah, kita tuh ada itu. Nah, ketika kita bisa mengkarantina nafsu itu, insya Allah akan selamat kan? Akan selamat, karena harus kita cari dengan cara yang baik. Begitu juga yang kedua tadi, kesenangan seks itu tadi tidak semena-mena, harus dengan istrinya kan, yang sah gitu. Kemudian juga yang ketiga tadi, ketika nafsu amarah ini muncul terkait dengan jabatan, maka kita pun juga sah-sah saja gitu, dari memproses karirnya Dari pertama, kedua, ada tahapannya lah itu, ada tahapannya, sehingga dia tidak semena-mena nanti tahu-tahu langsung naik menjadi kepala, menjadi dan sebagainya. Itu adalah kalau itu dilakukan, maka dia pasti akan menggunakan dengan cara tadi, manipulasi, kemudian semena-mena, menindas, itu yang terjadi, sehingga di endingnya maka orang itu berbuat kezaliman, maksudnya gitu, berbuat sewenang-wenang, berbuat tidak adil. Karena apa? Yang muncul adalah nafsu amarahnya. Untuk itu sekalian, ini yang pertama yang perlu kita pahami. Kalau kita sudah tahu tentang nafsu ini, maka sekali lagi mari kita harus kelola, karena kita semua tadi ada itu, potensi itu ada. Ngelolanya adalah dengan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendekatan kita dengan norma agama. Oh, ini tidak boleh kok, harta saya harus kerja, harus dengan cara yang baik, bukan dengan korupsi dan sebagainya. Kemudian kadang memang terdidik, wah itu sama-sama kerja kok, itu kaya enggak. Nah, akhirnya muncul, kemudian kalau tidak dikendali seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, ketika bicara dengan kesenangan seks tadi, betul-betul harus di-manage. Kalau tidak, wah saya wis bosen mbek bojoku misalkan, bisa jadi itu. Pengen yang lain, kan kacau lagi. Maka itu ada perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, jangan sampai ketika kita menduduki satu jabatan apapun itu, maka pun tidak boleh menzalimi kepada yang lain, karena semua itu ternyata nanti ada rekamannya, kemudian kita akan diperlihatkannya besok di Yaumul Qiyamah. Tidak ada yang tertutupi, bahkan di sini saja sudah ada CCTV-nya yang hebat sekarang itu. Kalau di Semarang itu sampai beberapa titik itu ada semuanya di jalan itu, sampai ribuan, ratusan ribu. Dan kita besok itu punya masing-masing rekaman itu, dan kita akan dibukakan apakah
bisa mengelola tadi nafsu itu atau tidak ya, maka akan dilihat nanti. Kalau masih di dalam hati dan nanti kan segera harus kita ya enggak, itu enggak boleh gitu ya. Harus kita lawan gitu, jangan sampai yang di hati jiwa muncul kemudian yang terjadi adalah berlawanan dengan nurani kita ya. Karena kita punya nurani, tanya dulu nurani, oh ini enggak pas, oh. Pasti gitu. Tapi kalau nuraninya sudah tertutup, apalagi tidak mau belajar agama tadi, ya sudah, yang terjadi yang kita lihat ya beberapa di lapangan, di masyarakat pasti ada pembunuhan, ada perampokan, kemudian ada apa namanya, yang kedua tadi keserangan, dan yang ketiga pasti juga ada menzalimi ya, terkait dengan jabatan tadi. Dan itu kita lihat harian kita, maka jangan sampai kita masuk dalam ranah itu ya. Nah, bagaimana kalau punya teman ya, sudah harus dekati, kita nasihati, jangan dibiarkan ya. Sama ini kami juga sedang kadang diminta, Pak tolong yang itu dinasihati, mungkin sedang lalai, mungkin sedang lupa gitu. Kalau dirinya itu adalah menjadi figur yang tidak boleh melakukan seperti itu. Nah, jadi kadang bisa lewat orang lain yang dekat untuk bisa menasihatinya supaya teman kita itu tidak terus sampai terlanjur jauh ya, dan pun contoh-contoh sudah ada Bapak Ibu sekalian, bagaimana Qabil Habil dulu kan ya, pengen menyenangi ya, karena satu lahirnya itu tidak cantik, kemudian yang cantik kok malah saudaranya yang lain. Nah, terjadilah pembunuhan kan gitu. Sudah ada sejak itu, sehingga sejak lahir sejarah itu ada sampai sekarang terus ada. Tidak hanya terjadi pada Qabil, tapi bisa terjadi pada kita kalau kita tidak dalam pengawasan diri kita. Hati-hati, kemudian kita mohon kepada Allah agar dilindungi dari kejahatan yang berupa nafsu amarah ini. Demikian, insya Allah nanti yang contoh-contoh berikutnya akan kita sampaikan terkait dengan nafsu amarah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.